Pertama ada package. Package ini berfungsi sebagai wadah atau folder yang digunakan untuk mengelompokkan class. Java ini berfungsi agar bisa membaca input dari pengguna melalui scanner. Kemudian ada public class untuk membuat kelas yang bisa diakses oleh semuanya. Lalu ada static void main untuk menjalankan programnya. Kemudian ada scanner input untuk membaca data pengguna sama dengan new scanner sendiri untuk menambahkan objek baru scanner. Kemudian ada integer total keseluruhan sama dengan 0 ini untuk menyimpan total harga semua buku yang dibeli oleh pembeli dalam satu sesi saat belanja saja. Kemudian integer total jumlah buku ini berfungsi untuk menyimpan semua total jumlah buku yang dibeli. Lanjut di array buku. Dan ada buku kurung ini artinya array yang berisi objek-objek dari kelas buku itu. Kemudian daftar buku sama dengan ini adalah nama arraynya. Fungsinya untuk menyimpan semua buku yang tersedia. Kemudian ada new buku sama dengan judul buku, nama pengarang, dan lain-lain itu untuk membuat objek baru dari kelas buku dengan data awalnya. Kemudian ada tampilan daftar buku. Sistem outprint ini berfungsi untuk menambah baris baru. Kemudian ada for perulangan integer untuk angka sama dengan daftar buku titik like ini untuk menampilkan batas pilihan buku mulai dari 1 hingga jumlah bukunya yang tersedia. Kemudian ada get ini untuk mengambil nilai dari dalam kelas ke luar. Kemudian ada scanner SC, new scanner berfungsi untuk membaca input dari keyboard agar programnya bisa menerima data dari pengguna. Kemudian ada string beli lagi sama dengan 0 ini untuk menyimpan jawaban pengguna apakah ingin membeli buku lagi atau tidak. Kemudian ada sistem outprint line pembelian, sistem outprint dalam kurung nama pembeli. Sistem outprint yaitu hanya untuk satu baris saja, tidak menambah baris baru. Kemudian ada next line ini untuk bilangan. Selanjutnya ada do. Nah, 0 ini masih berkaitan dengan do. Kenapa kok harus diset ke 0? Karena agar variabelnya bisa digunakan dalam perulangan do while. Kemudian ada pilih scanner next integer ini untuk memasukkan bilangan bulat. Nah, kemudian ada if dalam kurung pilih dan seterusnya ini berfungsi untuk memastikan input pengguna berada dalam pilihan yang benar. Kemudian bawahnya ada buku dipilih sama dengan daftar buku ini. Fungsinya untuk mengambil buku dari array yang di atas tadi berdasarkan input penggunanya. Kemudian ada else ini untuk menangani input yang salah atau di luar batas. Jadi if else ini benar atau salahnya. Kemudian ada continue ini fungsinya untuk mengontrol alur perulangannya agar program tidak memproses data yang salah. Kemudian ada if jumlah 0 ini fungsinya untuk mengecek apakah pengguna memasukkan jumlah buku yang tidak masuk akal seperti membeli buku 0 atau minus bukunya. Kemudian dalam if buku dipilih ini berfungsi untuk menotal semua jumlah buku yang dibeli dan harga akhirnya untuk dimasukkan pada laporan pembelian. Kemudian ada cetak struk, sistem outprint line, struk pembelian, dan beberapa baris ini fungsinya untuk menampilkan judul buku yang dibeli pada struk pembeliannya nanti. Kemudian ada sistem outprint line stok tidak cukup, fungsinya untuk memberi tulisan apabila stok yang dibeli melebihi batas. Kemudian sistem outprint di sini untuk menanyakan apakah pembeli ingin membeli lagi atau tidak. Dan bawahnya ini beli lagi scanner next line ini berfungsi untuk membaca jawaban pengguna dan menjadikan huruf kecil agar mudah dibandingkan. Oke, fungsi lowercase sendiri ini untuk mengubah semua huruf di dalam string menjadi huruf kecil. Kemudian di sini ada while dalam kurung beli lagi equals ya. Ini fungsinya sama, masih struktur perulangan loop untuk mengulang proses selama syaratnya terpenuhi.
Jadi apabila ya, maka program tersebut akan melanjutkan proses pembelian buku. Jika ya tidak, loopnya akan berhenti otomatis dan lanjut ke laporan stok akhirnya. Lanjut, for buku B daftar buku ini fungsinya untuk mengambil setiap objek buku dari array atau daftar buku satu persatunya. Kemudian ada get judul untuk mengambil judul dari buku yang sedang diproses, get stock untuk mengambil stok terbaru dari buku tersebut. Maksudnya itu stok yang sudah dibeli akan muncul stok terbarunya. Kemudian ada sistem out print line yang terakhir ini untuk mencetak judul dari stok buku ke layarnya. Kemudian ada input close, ini untuk menutup objek scanner input yang digunakan dengan new scanner sistem di atas tadi, dan scanner close untuk menutup objek scanner SC. Kemudian ada kelas buku private, ini artinya untuk mempresentasikan data buku yang hanya bisa diakses melalui metode saja. Selain kelas itu tidak bisa digunakan. Kemudian ada public buku dalam kurung string judul dan seterusnya, ini bernama konstruktor yang digunakan saat membuat objek baru dan mengisi data-datanya. Kemudian ada disk. Disk ini objek yang saat ini atau atribut dalam kelasnya itu. Kemudian ada public set dan public get. Public sendiri itu artinya kode yang bisa diakses dari mana saja atau dari luar kelasnya. Untuk get dan setnya, get untuk mengambil datanya, kemudian set untuk mengubah data. Jadi setelah kita ubah lalu diambil oleh getnya. Kemudian ada return yang fungsinya untuk mengembalikan nilainya. Nah, untuk yang terakhir, mengapa kok setelah di private kemudian di public sama seperti dikunci kemudian dibuka begitu saja. Nah, fungsi di private terlebih dahulu yaitu untuk melindungi datanya agar tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelasnya. Kemudian di public. Nah, mengapa kok seperti itu? Agar pengguna tidak mengubah data itu sembarangan. Ini dia hasil outputannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.